Hello, welcome back to my channel. Dan dengan baju pajama magic ini, hari ini aku pengen cerita gimana caranya aku bisa mengalami kecemasan berlebih gitu ya. Dan gimana caranya aku bisa mengalami itu semua dan gain the purpose of my life. Jadi singkat cerita, aku skripsian gitu. Skripsiannya nggak mudah karena aku mengalami konflik internal gitu kan dalam diri sendiri. Berkelahi dengan keluarga ada, pressure dari keluarga ada, dan pressure dari diriku sendiri juga ada. Jadi intinya motivasi untuk aku mencari cara biar lulus adalah karena orang tuaku selalu bertanya, kamu kapan lulus? Dan itu pressure buat aku. Dan aku mencari cara gitu, gimana cara lulus, yaitu dengan cara ya kita ya udah ngajuin proposal gitu kan. Tapi nyatanya beberapa kali aku tertolak gitu ya. Gara-gara itu aku down, berpikir keras gitu ya, gimana caranya aku dwell in past gitu ya. Aku berharap aku bisa di ACC biar aku bisa cepat lulus, tapi itu cuma diandai otakku doang gitu, nggak terjadi pada kenyataan gitu. Jadi nyatanya aku berbulan-bulan tidak ngapa-ngapain, bukan tidak ngapa-ngapain ya, dwell in the past, reminisce, akhirnya overthinking gitu selama berbulan-bulan itu lamanya. Itu pasti nggak mudah karena aku capek gitu ya. Aku capek, nangis sering, panic attack sering. Jadi panic attack itu seperti kamu tidak bisa bernafas gitu ya, nafasmu jadi teratur, kamu mulai menangis dan trigger kamu tuh sangatlah, ya triggernya biasanya jelas gitu, cuman kamu terlalu memendam dalam diri sehingga yang tubuhmu bereaksi gitu, tubuhmu bereaksi terhadap pressure yang kamu taruh gitu. Dan gara-gara itu aku memutuskan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog dan psikiater. Psikologku, aku ceritain gitu ya, aku ngalamin masalah ini sama dosbingku misalnya, atau aku dapat masalah pressure dari orang tuaku karena orang tuaku tanyain aku kapan lulus, dan aku juga pengen lulus, cuman nyatanya kan ada keadaan yang tidak bisa membuatku terhalang gitu. Dan aku cerita ke psikologku, and my psychologist say, my therapist say, girl, you need help. And I was like, girl, like I've been offended, apakah saya gila gitu kan. Tapi psikiater aku bilang, ya lu gak gila gitu, ini yang normal terjadi gitu. Dan katanya kamu harus cari bantuan, bukan secara psikologis tapi secara medis juga. Dan akhirnya psikologku merekomendasikanku psikiater, dan aku mendapatkan bantuan medis seperti antidepresan gitu ya ever since. Jadi sampai sekarang aku tetap minum antidepresan, tetap diresepkan, dan tetap berkonsultasi secara rutin setiap bulan dengan psikiater. Jujur mungkin kalau dengar ceritaku kayak, aduh kamu berat banget ya sampai minum antidepresan gitu. Mungkin karena ada stigma di mana minum antidepresan sama dengan kamu mengalami masalah yang sangat serius gitu loh, serius banget gitu. Nyatanya serius, cuman kita tidak boleh menstigmatize itu ya. Dan kalau kamu misalnya ngalamin hal ini, kamu harus tahu bahwa jangan takut untuk mencari bantuan psikologis, karena pasti ada jalan keluar. Singkat cerita, aku sidang skripsi bulan 12, I made it. Setelah bimbingan selama 6 bulan, dan 6 bulannya meratapi nasib gitu ya, akhirnya 6 bulan kemudian aku lulus sidang skripsi dengan NISP A. Yang gak nyangka gitu ya, aku juga gak nyangka gitu. Tentunya saya happy karena akhirnya menyelesaikan studi. Tapi tentunya kalau misalnya aku berpikir lagi, apa sih yang membuatku sangat takut, itu ternyata adalah ekspektasi gitu. Ekspektasiku membuat aku takut.
membuat aku takut aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Ternyata pada nyatanya setelah aku menjalani hal tersebut dengan tabah, of course, karena kita harus tabah gitu terhadap keadaan, bukan berarti menyerah, tapi kita tabah gitu ya, kita menjalani kondisi kita, itu ternyata membantu banget karena membuat kamu jauh lebih tenang. Dan ketika kamu berhasil itu wah gila, itu wah senang banget gitu. Aku nggak nyangka di kondisi dimana aku akan lulus sidang skripsi, karena kemarin-kemarin sebelumnya 1 tahun yang lalu aku tuh sempat down sampai sedih, nangis gitu pernah gitu, dan aku nggak nyangka sampai di titik ini gitu. Sebenarnya yang aku pengen kasih sampaikan gitu ya kepada YouTube yang nonton ini gitu, penonton yang nonton ini gitu, bahwa terkadang ada kondisi dimana kita harus bertabah gitu ya, dan lebih sabar menghadapi situasi, karena tentu masalah yang kamu alami tidaklah mudah. Tidak ada itu masalah yang mudah, itu nggak ada. Yang ada adalah gimana cara kita melihat sesuatu, dan kita harus melihat situasi itu lebih diregulasi gitu, lebih kalem. And nyatanya I made it. Ini nggak ada. Oke, videonya kepotong tadi. Intinya keep doing what you are doing because you're doing your best, and jangan takut untuk mencari bantuan secara psikologis, atau misalnya mencari teman curhat, atau mencari bantuan secara medik gitu ya, secara psikiatri, karena tentu kita mencari jalan keluar gitu ya, dan salah satunya adalah menjadi pribadi yang lebih baik dan merasakan lebih baik, lebih damai. And ya cuman itu sih bisa gue sampaikan. Intinya jangan nyerah ya, kalian kuat terus. Kita harus cari waktu istirahat juga, jangan selalu kita kerja terus, atau misalnya melakukan sesuatu terus gitu kan. Ada suatu saat dimana kita harus rehat juga, dan keep doing you because you're doing great. Thank you.